Orang lahir miskin, orang lahir kaya. Ya, Oke, berarti ini dua hal di luar takdir ya bro? ya betul. Miskin pasti miskin, kaya pasti kaya? Nggak juga, karena banyak yang kaya generasi 3 miskin lagi ada. Oke. Itu dari zaman dulu kan. Vanderbilt salah satu orang paling kaya di dunia, generasi ketiga habis semua uangnya. Hah, Kenapa bisa seperti itu ya? Karena anaknya nggak bisa kelola. Jadi sama seperti semua orang. Jadi ada yang anak konglomerat akhirnya nggak jadi apa-apa juga banyak bro. Karena dunia ini berubah sangat cepat. Ketika yang orang tuanya zaman COVID dulu, orang tuanya udah tua, udah meninggal, punya restoran besar yang mereka nggak bisa handle karena COVID hancur, banyak sekarang. Banyak sekali. Jadi generasi 3, generasi 4 yang habisin duit semua harta keluarganya tuh banyak sekali. Jadi itu bukan kepastian gitu. Memang ada benefit ya kalau lu lahir bukan start dari miskin. Ada benefit ya lu start orang kaya. Tapi justru lu start di orang kaya juga ada kelemahannya. Kelemahannya lu tidak punya ambisi, tidak punya drive-nya untuk jadi lebih. Jadi menurut gue yang dilahirkan miskin itu bisa kaya, dan yang dilahirkan kaya itu juga bisa balik miskin. Gitu. berapa persentasenya kalau kita ngomong matrix nih bro? Berarti kan kaya, dari miskin dulu deh. Miskin matinya tetap miskin, Ya. miskin matinya dalam keadaan kaya, kaya matinya tetap kaya, kaya matinya miskin. Udah pasti paling banyak miskin, mati tetap miskin. Kenapa? Karena miskin itu kan soal pola pikir. Dan pola pikir kita paling banyak dibikin sama siapa? Orang tua kita pastinya. Jadi kalau orang tua kita itu miskin banget, pasti pola pikir yang diajarin salah semua. Ya. Kalau kamu kuliah, kamu pasti bisa jadi orang sukses. Contohnya seperti itu. Emang Kalau salah? pola pikir salah menurut gua. Salah. Salah menurut gua. Kuliah scam. Menurut gua scam. Menurut Wah. gua scam. Di era sekarang ya. Loh, kenapa lu bikin sekolah? Karena gini. Jadi sekolah itu beda. Sekolah yang gue bikin TK kan. TK itu gimana caranya kalau mereka nggak punya kesempatan untuk benar-benar belajar secara kognitif, belajar bersosialisasi bermasalah. Ya. TK, SD, SMP itu bisa bermasalah. Tapi kuliah itu di zaman sekarang, di era yang serba digital ini, menurutku udah nggak relevan, betul. Kata-kata relevan. Karena kuliah itu pelatihan skill kan untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Kecuali beberapa profesi dan beberapa bidang ya, contoh seperti kedokteran dan hukum. Tapi di luar dua itu menurut gua nggak ada ilmu baku yang bisa dipelajari. Contoh, kuliah marketing, belajar apa itu marketing? Teori-teori dasar, apa? Kuliah bisnis. Belajar apa? Bisnis modal kanvas, dosen aja nggak punya bisnis. Mau ngajarin gimana? Apa yang mau belajar tuh? Ya kan? Value proposition design. Iya, lu misalnya mau belajar marketing, kenapa nggak belajar di sini? Ya kan? Belajar caranya bikin media di sini sama orang yang praktisi yang beneran bikin media, ya kan? Wah, thank you. Masa dosen nggak pernah bikin campaign, nggak pernah kerja sama brand? Ya, which is misalnya lu bikin setiap hari nih misalnya. Setiap hari emang lu punya tim udah kerja sama brand, ngerti media, placement itu di luar kepala lah gitu. Ini dosennya nggak pernah nih seumur hidupnya terus ngajarin lu marketing. Jadi menurut gua nol yang bisa dipelajari di sana. Kecuali